Insiden yang terjadi adalah burung ngekek dari awal sampai akhir nggak juara. Apa yang akan terjadi jika hal seperti ini terus-menerus menjadi budaya? Akan terjadi hal-hal yang notabene bukan hari ini, tapi ke depan akan terjadi apa? Ya, salah satunya adalah penurunan harga lovebird. Dan faktor lain, salah satunya adalah faktor juri. Oh, gue bilang kan kok faktor juri. Nah, jadi gini, sempat kemarin ada yang ngomong ke gue, nggak perlu gue sebutkan, tapi ini gue bisa membuktikan by data orang tersebut mengucap bahwasanya kalau kayak gitu gua nggak usah beli burung mahal dong, lebih baik gua punya burung yang penting ngekek dan bisa juara. Karena apa? Faktor koordinasi untuk menjadi juara. Dan ini mungkin sudah menjadi budaya untuk saat ini. Kalau seperti ini terus tidak ada perubahan, ya balik lagi ke poin pertama, apa? Harga lovebird sudah tidak bisa kita pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Umbrus, channel yang baik hati dan tidak sombong. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi tentang video Aduki yang membahas odengan. Tapi sebelumnya saya akan memberi landasan ya, dasar apa saya memberi tanggapan. Pertama, saya terus terang tidak tahu bahwa Aduki membahas tentang odengan yang kemarin, ya tidak ditutup-tutupi tentang Jadi Putri ya, karena ya saya juga mereaksi video Jadi Putri. Kedua, subscriber saya pada nelpon, pada WhatsApp, pada komplain mendorong saya untuk bersuara. Karena apa? Yang ditakutkan subscriber saya itu burung semewah itu tidak juara ya. Yang dikhawatirkan pemula itu mereka sudah berusaha, mereka sudah semaksimal mungkin, walaupun di kelas ladber atau ladres mereka udah bangga juara, walaupun burungnya ya katakanlah ya lumayan lah ya, tapi jauh lah dari kata-kata kualitasnya sama yang Jadi Putri itu yang kemarin tidak juara. Yang saya khawatirkan subscriber saya, para pemula yang baru mencoba terjun di dunia lovebird, khususnya lovebird perlombaan. Benar Aduki, sekarang lovebird harganya murah di pasaran. Karena apa? Populasi stok lovebirdnya banyak. Tapi jangan sampai burung lomba itu sampai harganya turun juga. Karena apa? Mereka yang baru bermain lovebird sudah patah semangat. Melihat kemarin tidak dipungkiri, jelas ngekek sampai dari awal sampai akhir tidak dapat nominasi, katakanlah di zong ya teman-teman ya. Saya tidak menyudutkan siapa-siapa, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya cuma melihat realita. Dan saya sudah melihat kontennya Aduki, saya setuju. Cuman saya ada tanggapan, sedikit kutipan dari saya. Bukan hanya lovebird yang harganya turun, tapi kelas lovebird bisa terjadi sepi, bukan sepi lagi, malah bisa nggak ada. Karena apa? Akar rumput pemula seperti saya itu takut berkembang ke event-event besar kalau realita fakta lapangannya seperti itu. Itu pendapat saya pribadi. Otomatis yang notabene akar rumput pemula seperti saya yang paling kelas ladber, kelas pres, dapat juara aja udah bangga banget ya teman-temannya. Melihat fakta lapangan di event-event besar banyak terjadi kasus odengan. Teman-teman yang mula, apa sih odengan? Juara pesanan, amplop setan. Jadi ya udahlah seperti itu teman-teman ya. Pengondisian juara, katakanlah
Sehebat apapun burung Anda, kalau tidak ada odengan, gak bakal juara. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya cuma menyebutnya oknum. Ya teman-teman. Dan seperti Aduki yang sebutkan seperti temannya yang berinisial D, terus terang mengakui bahwa dia odengan. Karena dia juga berdasarkan temennya odengan. Kalau saya nggak odengan, teman saya odengan, saya mau odengan dong. Nanti rantai odengan terus berputar terus, jadi budaya, jadi tradisi. Lantas orang yang tidak tahu odengan itu apa, yang dari rumah bener-bener pengen menunjukkan kualitas burungnya, jadi tumbal. Iya kan? Jadi tumbal. Mereka berharap jauh-jauh lintas provinsi atau lintas kota, berharap ingin juara, tapi kalah dengan burung odengan. Itu pendapat saya. Jadi ayolah mulai sekarang, siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kualitas burung, harga burung lomba, ya kan? Menjaga kualitas. Kita fair play aja lah. Seperti itu. Jangan kuat-kuatan uang demi mencari nama, demi ingin selfie dengan trofi kelas event nasional. Istilah kata seperti ini. Yang penting burung gua juara, berapapun uang saya keluar, yang penting burung saya juara. Itu tidak dibenarkan sekali. Jadi mohon maaf, saya cuma berpendapat karena ini tuntutan dari para subscriber saya sebagai YouTuber, saya sebagai pemain lovebird. Saya bersuara apa pendapat saya. Selagi saya benar, insya Allah teman-teman pun ikut senang. Seperti itu teman-teman. Ini dia video reaction Aduki. Kita nonton bersama-sama. Akan penurunan. Siapa yang mahal? Pengondisian lah yang akan mahal. Kenapa gue bilang seperti ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua Aduki. Tos dulu kita biar gak selek. Gimana kabarnya teman-teman? Baik ya. Dunia kicau minggu ini memang ditrendingkan dengan salah satu burung ya. Salah satu burung yang ngekek sekali tapi bisa nyampe akhir. Nah, ada dua burung ya, ada dua burung yang melakukan seperti itu. Ada monokrom dan ada candi putri. Tapi yang paling menohok adalah di minggu lalu, dimana gua sendiri ya, gua sejajar dengan burung beliau, burung Pak Haji Cahya ataupun burung Candi Putri, dan itu kita nggak ada, dalam artian nggak ada janjian yang memang notabene-nya kita gantang ya gantang. Tapi insiden yang terjadi adalah burung ngekek dari awal sampai akhir nggak juara. Nah, ini yang jadi masalahnya. Apa yang akan terjadi jika hal seperti ini terus-menerus menjadi budaya? Oke, dari insiden tersebut bisa kita garis besari bahwasanya akan terjadi hal-hal yang notabene bukan hari ini, tapi ke depan akan terjadi apa? Ya, salah satunya adalah penurunan harga lovebird. Sebenarnya penurunan harga lovebird itu bukan semata-mata karena faktor juri. Ada lagi dari faktor lain. Misal, burung lovebird itu yang pertama ya, burung lovebird itu mudah sekali ternak sehingga populasinya terlalu banyak ya, akhirnya stok di pasar juga menumpuk. Siapa yang mau beli? Nah, itu biasanya. Sehingga yang notabene-nya pada tahun 2017 ataupun 2016 kemunculan awalnya keramaian lovebird itu mulai mencuat, harga lovebird itu josan, misalnya hijau standar itu masih harga kisaran di wilayah Tangerang 300.000. Luar biasa. Sekarang karena populasi, baik lagi ke populasi, karena banyak ataupun mudah diternak. Setelah berimbas dari harga pasar, itu ada harga ketika lomba. Memang harga pasar dan harga lomba jauh berbeda ya. Mungkin bisa 100 kali lipat dari harga pasar. Contoh ya, zaman dahulu kurang lebih 2019-2018 harga bahan konset itu mencapai kurang lebih 80 sampai 100 juta. Tergantung kualitas waktu dulu. Sekarang
kita bisa mencari di grup-grup Facebook. Karena harga bahan itu sudah banyak orang yang tahu. Orang yang banyak tahu, orang banyak mendapatkan informasi, orang yang bisa mengolahnya, belajar mengolah jadi bisa. Hal tersebut juga mendasari bahwasanya harga lovebird konslet ataupun harga lovebird untuk notabene untuk lomba agak sedikit menurun. Karena banyak. Dan faktor lain, salah satunya adalah faktor juri. Oh, gue bilang kan kok faktor juri. Nah, jadi gini, sempat kemarin ada yang ngomong ke gue, nggak perlu gue sebutkan, tapi ini gue bisa membuktikan by data. Orang tersebut mengucap bahwasanya, kalau kayak gitu gue nggak usah beli burung mahal dong. Lebih baik gue punya burung yang penting ngekek dan bisa juara. Karena apa? Faktor koordinasi untuk menjadi juara. Dan ini mungkin sudah menjadi budaya untuk saat ini. Makanya untuk vlog kali ini gue akan menyadarkan teman-teman dan teman-teman juri juga. Bukan cuma juri tok, tapi balik lagi ke teman-teman. Oke, dari faktor penurunan harga lovebird ini kita bisa garis bawahi bahwasanya ada banyak hal yang bisa mendasari bahwasanya harga lovebird turun. Tapi tolong jangan sampai harga lovebird turun untuk notabene-nya adalah burung lomba. Nah, saat ini memang fokus pencetak adalah bagaimana caranya membuat burung itu ngekek satu kali tarikan dari awal sampai akhir. Itu dari diri gua, dari teman-teman pencetak yang lain pun sama, dan itu sangat sulit. Makanya dari tingkat kesulitan itu menjadi suatu tantangan bagi para pencetak, bagi para penghobi khususnya lovebird mania. Jangan sampai terjadi terulang. Burung yang benar-benar berkualitas sudah dapat dikalahkan. Dengan apa? Dengan koordinasi yang baik. Untuk hal yang ini kita bahas. Untuk pemain lovebird yang sering mengkoordinasi pihak pengadil, gua harap dari sekarang jangan deh. Contoh sahabat baik gua, sering banget dia melakukan live di sosial media, inisial D. Sorry ya gue sebutkan ya. Tapi dia sangat menohok sekali sampai bilang kan, gue juga sama. Sering ngodeng, tapi ya balik lagi gak ada tingkat kepuasannya. Kapan gua nggak ngodeng, teman-teman gua ngodeng. Bahasa kasarnya seperti itu, kurang lebih bahasa seperti itu, dan itu mungkin teman-teman sering melihat. Makanya ketika gua tanya teman gua ini, lu nggak bosen apa ngodeng terus? Lu nggak bosen apa ngondisiin diri terus? Sebenarnya bosen, tapi balik lagi gua juga nggak terima burung gua kalah sama burung yang ngodeng. Dari vlog ini mudah-mudahan kita bisa share kepada teman-teman dan teman-teman yang menonton, jangan justru berbalik hal yang negatif terhadap gua, tapi kita sadar diri, kita ambil positifnya. Yuk, kapan kita mau mulai dari hal terkecil, dari diri kita, dari diri kalian. Kita nggak usah ngondisiin diri, kita benar-benar gantung burung, nggak usah ada koordinasi. Asik gak? Dari pihak pengadil ataupun juri, gua tidak menggarisbawahi ataupun gua menyudutkan event kemarin, tidak. Tapi untuk ke depan, ingat, untuk ke depan, juri-juri ketika ada sahabat kalian, teman kalian yang ingin berkoordinasi untuk memantau sampai menjuarakan, ingat pesan A, sampaikan kepada orang tersebut, Om, kata Aduki, pemain lovebird sudah tidak seperti itu lagi. Ayo kita main sesuai dengan kualitas. Asik. Jadi juri dan pemain kita kondisikan dari hati nurani, dari pemikiran kita. Kalau seperti ini terus tidak ada perubahan, ya balik lagi ke poin pertama, apa? Harga lovebird sudah tidak bisa kita pungkiri, akan penurunan. Siapa yang mahal? Pengondisian lah yang akan mahal. Kenapa gue bilang seperti ini? Karena gue ngerasain sendiri, gue gantang barang sendiri, tapi gue selalu dalam artian gue kalah, gak jadi masalah gue kalah. Yang penting apa? Teman-teman senang, teman-teman bahagia. Gua kondangan berapa puluh juta pun gua bahagia. Tapi tolong jangan di event gua. Maka gua memberikan solusi buat teman-teman, yaitu yuk kita membangun ataupun membuat suatu event kecil, tapi kita melestarikan budaya yang baru. Melestarikan burung bukan cuma sekedar kita menernakan, bukan cuma sekedar kita menggantangkan, tapi kita melestarikan juga lombanya. Jangan sampai ada pengondisian. Asik gak sih kalau dilihatnya kayak gitu? Jawab di komentar, pasti kalian bilang asik. Ya, gue memang sudah hampir kurang lebih 3 bulan ini gue nggak bikin event kopdar konser karena gue pengen ngeliat, gue juga pengen ngerasain seperti apa sih kalah ketika burung kita dikondisikan oleh teman sendiri. Ternyata sakit. Walaupun burung gue mungkin kalah kualitasnya, tapi temen gue yang bercerita, sakit banget diginiin. Gue juga merasakan sakit. Karena apa? Balik lagi, kita sesama hobi, kita juga merasakan kenapa harus seperti itu. Mereka yang datang jauh-jauh dari luar Pulau Jawa ke tanah Jawa untuk berlomba, toh kita harus menyambut dengan baik. Toh ketika burung kita bagus, berkualitas, harga juga akan fantastis, dan banyak teman-teman dari luar Pulau Jawa yang akan membeli burung-burung kita. Balik lagi, solusi
untuk teman-teman semuanya. Dan jangan saling menyalahkan si A, si B, juri A, juri B. Tidak perlu. Dari vlog ini kita garis besari bahwasanya yuk kita bareng-bareng. Ketika ada yang mengondisikan, malu bos sama Aduki, malu bos, masih zaman seperti ini, masih seperti itu. Sekarang banyak banget rekaman-rekaman kamera ya, yang dipasang di tiang, yang di shoot zoom fokus kepada satu burung. Dan teman-teman juga sudah menyadari bahwasanya mana kualitas. Kalau toh kalah kualitas, jangan membeli jurinya, belilah burungnya. Sama seperti halnya yang dicontohkan oleh Haji Cahya. Kalau ada yang lebih bagus, saya siap bawa. Kalau kalian nggak mampu membuat seperti itu, ya kita belajar lagi. Jangan justru malah semerta-merta kalian seenaknya, yang penting juara. Kalau toh pengen cuma foto profil ataupun foto status sosial media kalian pakai trofi, gue jualan trofi aja deh. Yang penting kalian bahagia. Foto-foto kalian ada, tapi kenikmatannya nggak ada. Dan bagi gua, juara sejati adalah juara yang diakui oleh semua peserta. Walaupun mungkin sahabat gua yang kemarin ya, Pak Haji, walaupun nggak juara tapi di hati gua juara. Gua mengaku. Solusi kita cuma satu ya, yaitu ayo next event kita tidak ada yang mengkondisikan juri. Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Ini khususnya teman-teman lovebird, karena burung lovebird itu sangat-sangat indah. Burung konslet ataupun vector saat ini tuh sangat indah untuk ditonton. Makanya yuk kita bareng-bareng ya, baik pemain, baik juri, kita positive thinking ke depan. Kita mengambil jalan yang positif untuk kita bersama. Untuk harga, untuk kelestarian, untuk IO-nya, untuk pemainnya, untuk penjualannya. Yuk kita bangkit melestarikan lomba burung yang fair play. Bukan cuma sekedar kalian ganteng, tapi kalian juga kalau bisa untuk semuanya. Thank you udah pada watching. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Insya Allah nanti gue akan buat ataupun gelar event kopdar konslet yang pastinya juri akan gue awasi. Dan ketika terdengar dari suara atau bisikan dari teman-teman, nomor sekian sepertinya jurinya mantau, insya Allah detik itu juga akan gue evaluasi. Jadi buat juri-juri, yuk sebelum gua melangkah, sebelum gua ketemu sama kalian, perbaiki diri kalian. Yuk bisa. Gue yakin teman-teman sahabat ngekek mania, sahabat lovers, sahabat lovebird, pencinta lovebird, penikmat proses, pecandu aksi bebas, semuanya bisa. Ini pesan dari gua untuk semuanya. Hal yang sudah-sudah kita lupakan. Kita siapkan untuk lomba berikutnya. Thank you udah pada watching bersama gua Aduki, see you next time again. See you, bye.